Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang kubanggakan selain salib Tuhan, karenanya dunia tersalib bagiku dan aku bagi dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi setelah dibunuh, 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaknya ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil di tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Anakku, jika engkau mau mengabdi kepada Tuhan, bersiap sedialah menghadapi pencobaan. Tabahkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaknya ia menjadi yang terakhir dari semua dan menjadi pelayan semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, kedua bacaan pada sore hari ini menarik untuk kita renungkan. Tuhan meneguhkan hati kita dalam tugas pengabdian kita. Tuhan tahu bahwa kita di dunia sebagai manusia punya banyak kelemahan. Tuhan tahu bahwa pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari di dunia ini punya risiko, punya tanggung jawab, punya ancaman yang bisa saja membuat hati dan iman kita menjadi goyah. Makanya Tuhan meneguhkan kita, anak-anaknya, melalui sabda Nabi yang diwartakan kepada kita. Marilah kita meneguhkan hati kita, meneguhkan hati dalam berbagai pencobaan, meneguhkan hati dalam berbagai derita yang kita alami. Karena memang di dunia ini ada yang baik, ada yang tidak baik, dan itu kenyataan yang harus kita hadapi dan kenyataan yang harus kita terima. Kalau dunia ini baik-baik saja, tidak akan ada yang namanya kejahatan. Tetapi mengapa kejahatan itu ada? Mengapa harus ada kejahatan? Banyak orang bertanya seperti itu. Kalau Tuhan itu baik, mengapa harus ada pencobaan? Mengapa harus ada penderitaan? Mengapa harus ada air mata? Pencobaan, air mata, dan derita
bukan pertama-tama karena Tuhan jahat, tetapi ini adalah kesempatan bagi kita umat beriman, orang-orang yang percaya kepadanya, untuk memberi kesaksian tentang kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang menderita. Bagaimana peran kita sebagai umat beriman, sebagai orang yang dipanggil oleh Allah, kita ikut serta dalam membagikan kebaikan, membagikan apa yang dibutuhkan oleh mereka yang menderita, memberikan diri kita untuk pelayanan, memberikan diri kita untuk tugas pengabdian yang telah diberikan kepada kita, baik itu oleh pemerintah, dalam hal ini kita sebagai seorang penyuluh, tetapi juga bagi kita sebagai umat beriman, tugas pengabdian kita bagi gereja. Maka Yesus mengatakan kepada kita, kalau seseorang ingin menjadi yang terbesar, haruslah ia lebih dulu menjadi pelayan. Menjadi pelayan bukan berarti bahwa kita menurunkan harga diri kita. Yesus mengatakan itu bukan pertama-tama supaya kita menjadi pelayan berarti kita menurunkan harga diri kita. Tidak. Menjadi pelayan bukan berarti bahwa kita runtuh harga diri kita. Tidak. Justru menjadi pelayan itu mau menunjukkan kepada orang lain bahwa inilah sikap kita sebagai orang Katolik. Pelayanan itu adalah sebuah panggilan dan perutusan bagi kita. Justru melalui pelayanan itulah orang melihat dan kita memberikan kesaksian lewat cara-cara yang pantas, lewat cara-cara yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Kalau ingin menjadi yang terbesar, harus siap dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tugas dan tanggung jawab, pelayanan dan panggilan kita. Tugas kita di kantor, tugas kita di sekolah, tugas kita sebagai orang tua di rumah, tugas kita sebagai penyuluh, mendukung bagaimana program paroki, program stasi, program ketua umat. Kita mendukung dengan baik, kita mendukung dengan cara bagaimana kita terlibat aktif untuk membantu sebagai bentuk kerjasama kita seperti yang disampaikan dalam tema pertemuan kita pada siang tadi, bahwa kita harus menyadari kita ini adalah orang-orang yang dipilih, bukan orang-orang sembarangan. Kalau orang-orang sembarangan, Pak Sukendar bisa saja ngajak orang, yuk jadi penyuluh, yuk jadi penyuluh. Semua orang pasti mau. Tetapi mengapa harus ada kualifikasi tertentu dengan kriteria tertentu? Harus ada tes lagi, mengajukan diri seperti melamar, lalu kemudian ada tes yang harus diikuti, baru kemudian diseleksi dan diterima. Ini artinya bahwa tugas ini bukan tugas sembarangan yang bisa dipercayakan kepada siapa saja, tetapi ada kriteria tertentu yang diminta. Supaya apa? Supaya para penyuluh sungguh-sungguh tahu akan tugasnya, mampu dan sanggup untuk melaksanakan tugas itu dengan setia dan gembira. Memang tidak gampang menjalankan tugas sebagai seorang penyuluh. Tetapi harus ingat inspirasi kita tadi, Yohanes Pembaptis, dia mengatakan, biarlah Tuhan makin besar, aku makin kecil. Kita harus mengutamakan keselamatan orang lain melalui tugas kita, lewat panggilan kita, lewat apa yang kita lakukan, lewat cara kita menjadi penyuluh, menerangi orang lain, dan kita bawa kepada Tuhan, bukan kita bawa kepada yang lain. Nah, maka cocoklah kalau dua bacaan hari ini kita renungkan bersama-sama. Kita harus ingat bahwa hidup kita di dunia ini memang terkadang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan derita, penuh dengan cobaan, penuh dengan masalah. Orang di dunia tidak ada yang lepas dari masalah. Bukan hanya Bapak Ibu, kami para imam pun dalam hidup pasti ada masalah. Namanya kita di dunia tidak bisa lepas dari yang namanya masalah. Entah itu masalah pribadi, entah itu masalah dengan orang lain, entah itu masalah dengan atasan. Tetapi masalah-masalah itu bukan menjadi bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan apa-apa. Tetapi justru lewat masalah itu kita menunjukkan kualitas diri kita sebagai orang Katolik, menunjukkan kualitas diri kita sebagai orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang dipilih.
Tuhan meneguhkan kita, Tuhan meneguhkan hati kita, dan maka kita ingat bacaan hari ini, Yesus meneguhkan kita semua kalau barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menjadi pelayan. Mari kita melayani sesama, mari kita melayani gereja, mari kita melayani bangsa dan negara kita dengan sepenuh hati kita, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita. Karena melalui itulah orang diselamatkan, negara kita juga akan maju. Kita harus berjalan seimbang dengan napas yang sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Kantor Wilayah tadi, dengan berjalan sesuai dengan peraturan undang-undang dan Pancasila, juga berjalan sesuai dengan panggilan kita sebagai orang Katolik, sabda Tuhan dan ajaran dari Yesus. Nah, saudara-saudari, inilah yang bisa kita renungkan. Mari kita membuka diri kita untuk selalu mengabdi, selalu memberikan diri, bukan menjadi yang terutama tetapi menjadi pelayan, karena itulah yang Yesus inginkan bagi kita orang-orang yang dipilihnya. Tuhan memberkati kita. Amin.